Oke guys, saya akan menambahkan satu chapter tentang Anaconda di Python Fundamental. Kenapa saya lewatin dan kenapa perlu saya sebutkan juga course-nya. Saya lewati karena kalau kamu pengen nembus remote work dengan Python, eh, kamu nggak boleh langsung buru-buru pikir, langsung saya menggunakan data science. Kenapa? Karena data science itu berat ya. Data science itu nggak sekedar kamu bisa menguasai scikit, scikit-learn, kemudian pandas, kemudian kamu gunakan untuk cari job. Karena apa? Karena kompetisinya berat banget dan kamu harus punya pengalaman yang lama. Karena itu untuk cepat menguasai remote work, saya belum menyarankan menggunakan data science yang data science itu utamanya dia menggunakan Anaconda. Nah, teman-teman, kemudian tapi tetap perlu saya sampaikan di sini karena apa? Karena kadang-kadang ada hal memang yang lebih enak dipakai di Anaconda. Karena distribusinya lebih mudah. Oke, itu gambaran dasar ya. Anaconda itu apa sih sebenarnya gini? Kalau kamu menggunakan PyCharm, yang selalu saya sampaikan adalah gunakan uh, kamu misalnya menggunakan PyCharm, kemudian menggunakan pip kan, pip install dan sebagainya. Nah, itu namanya distribusi. Pip itu adalah salah satu distribusi Python. Nah, kemudian Anaconda adalah penggantinya pip. Pip itu Python installer package kalau nggak salah ya. Nah, karena seperti itu kita nanti akibatnya akan beda banget cara menggunakan Anaconda dan menggunakan pip. Nah, umumnya project-project remote work itu menggunakan pip. Jadi karena itu saya langsung utamakan aja menggunakan pip dan PyCharm. Tapi oke, sekarang kita lihat cara menggunakan Anaconda. Ini aja langsung. Kamu langsung install Anaconda in Windows 10. Saya selalu mengutamakan Windows 10 dulu ya kan, teman-teman lebih banyak pakai Windows 10. Cari, kemudian download the Anaconda installer. Nah, lihat nih, dia langsung your data science toolkit. Jadi dengan Anaconda itu distribusinya udah langsung di customize untuk data science. Download Windows yang 64 bit. Oh, 400 MB. Oke, beda. Oke, 2 menit lagi. Wah. Oke, coba saya pause dulu. Oke, sudah keinstalasi, sudah ke download, kita install. Just me, oke. Misalnya dia, nah ini misalnya silakan di mana aja, cuman saya lebih suka dia langsung aja ke drive C. Tapi bebas kalau ngikutin ya. 2 GB. Oh. Alright, oke. Nggak bisa ke sana. Oh ya, oke. Kalau gitu taruhkan aja di, berarti default aja ya. Biarin yang tempat yang dia awalnya pertama sarankan. Ini nggak mesti, nggak usah not recommended, kita ikutin aja. Karena saya nggak menggunakan ini sebagai utama, langsung saya buang aja. Install. Oke. Instalasi saya pause dulu aja. Or biarin aja, cepet ternyata. Oke. Oke, sambil ngobrolin teman-teman ya. Jadi kalau kamu install Anaconda, dia install banyak package yang pasti dipakai di data science. Kalau kamu menggunakan PyCharm, PyP, kamu install ini satu persatu sesuai kebutuhanmu aja. Karena itu tadi begitu kamu install Anaconda udah langsung 2 GB, ya kan?
lengkap deh kesimpulannya. Dan ini ada tornado segala nih. Skill alchemy untuk flask. Apalagi kita lihat ya, 6 itu untuk kompatibilitas Python 2 ke Python 3. 2 kali 3 6, jadinya 6. Dan ada SciPy, SciLearn, SciKit, udah lengkap semua. Ada Qt juga, alright. PyTZ untuk time zone di Python. Jadi distribusinya sudah langsung full blown, lengkap banget. Oke. Kalau kamu lihat di sini dengan PIP, kamu benar-benar punya kontrol apa yang akan kamu install. Cuman segini aja kan? Nah, karena emang butuhnya cuman segini. Oke, selesai. Next, Anaconda. Working with Python and Jupyter Notebook is breeze with PyCharm Pro. Kamu bisa menggunakan Jupyter. Jupyter itu interaktif notebook di Python, sering dipakai untuk data science untuk memperlihatkan eksekusi analisa datanya, tapi hanya muncul di PyCharm Pro. Atau bisa Jupyter langsung di browser. Next. Nggak usah. Atau biarin aja, lihat. Ini pertama kali saya pakai Anaconda loh ya. Saya benar-benar mengabaikan Anaconda sebenarnya untuk pekerjaan remote itu. Oke. Nah, kita lihat sekarang kalau untuk Anaconda. Nah, oke, lihat. Begitu kamu tadi sudah install Anaconda, kamu buka PyCharm, dia langsung deteksi ada Anaconda. Oke, coba kita contoh ya. Create new window. Karena saya menggunakan virtual environment, jadi lingkungan Python-nya Anaconda yang asli nggak terganggu. Jadi dia Anaconda tetap seperti itu aja dengan banyak package-nya. Tapi dengan virtual environment tuh saya mewarisi semua package-nya Anaconda yang tadi yang banyak itu, dan saya akan tambahkan hal-hal yang kalau saya butuhkan aja. Oke, seperti biasa PyCharm langsung di fix aja supaya lebih cepat dia. Oke, lihat. Oke, kosong ya. Nah, kita lihat di PyCharm, di setting, di Anaconda, di project interpretermu, Anaconda, use Anaconda. Kita biarkan dia indeks dulu. Anaconda ini adanya, nah lihat, begitu kamu Anaconda udah lengkap dia. Ada speeder untuk IDE-nya bawaan Anaconda. Dismiss dulu aja. Dismiss, oke. Nah ya. Ya. Dia langsung menjalankannya Python itu di IPython. IPython itu interaktif Python. Jadi lebih apa ya? Lebih deskriptif aja. Contoh misalnya saya ngebuat suatu array data aja ya, data misalnya datanya itu adalah list. Hai, teman-teman yang analisa data science pasti suka banget pakai ini.
Oke, seperti itu. Ini gambarnya. Jadi kalau ini kamu samakan, ini satu domain, satu tool dengan PyCharm. Nah, kelihatan ya, jelas ya, kelihatan kalau jelas lebih lengkap PyCharm. Oke, kita biarkan dulu dia mengindeks pertama kali, lama banget. Jadi kita tunggu dulu aja. Bentar, ini. Udah, itu aja. Hanya pakai green screen ya. Right. Oke, kemudian kita lihat lagi apa lagi yang dibawakan oleh Anaconda. Ada Jupyter Notebook. Jupyter Notebook itu, nah seperti ini. Dia pertama jalanin servernya Jupyter dulu. Ini servernya pakai, dia buat server sendiri. Kemudian dia langsung munculnya di browser. Dia langsung muncul browser itu muncul direktori, ini direktori mana ya? Direktori home saya ya, users/echo, nama akunmu. Kemudian kalau saya pindah ke direktori, contoh saya ambil aja, saya mau pindah, I want to be free. Oh, nggak gimana cara pindah direktori ya? Sebentar. Pindah direktori. Oke, saya belum tahu caranya pindah ke direktori drive D gitu misalnya. Oke, anggap aja misalnya saya ngebuatnya di direktori documents, kemudian saya buat folder baru. Folder saya kasih nama, ada foldernya. New folder. Saya jangan di sini ya. Oke, saya buat langsung aja Python 3. Nah, ini yang disebut dengan, ini mirip seperti ini ya, yang tadi kamu lihat di sini. Cuman ini dia text based, konsol di terminal. Kalau di sini di browser lebih nyaman. Misalnya tadi hello world. Control enter. Jadi langsung dieksekusi. Kemudian kamu bisa nambahkan yang baru. Oke, kemudian yang kedua, misalnya A sama dengan 3. Misalnya kamu komentar lagi. A sama dengan 3, A sama dengan 3 misalnya, kemudian B sama dengan 5. Oke, kemudian kamu bisa nambahin satu jenis cell type, kamu jadikan markdown, komentar misalnya. Agar kode bisa dipahami. Jadi dia seakan-akan ngebangun daftar perintah yang bisa dieksekusi. Kemudian C sama dengan A kali B. Dan kemudian print C. Misalnya tambahkan sel baru, kemudian saya ganti tipenya menjadi markdown, kemudian contoh data berupa list. Ini nggak akan dieksekusi. Sel. Oke. Nah, ini teman-teman sekedar introduction seperti apa sih sebenarnya Anaconda.
Ini Jupyter tuh harus dibahas lebih secara khusus ya. Oke, ini ada contoh aja. Oke, sudah stop. Kita lihat dulu bagaimana progresnya dia melakukan. Oke, sudah selesai indexingnya. Kita lihat sudah muncul belum? Right. Coba kita buat satu. Anakondanya dilihat dulu. Anaconda Navigator. Atau mungkin kita sebaiknya nggak usah pakai virtual environment, tapi langsung Python yang di Anaconda. Tambahkan nih content environment. Oh, ini virtual environment ya, ini Anaconda environment. Di situ. Okay. Kita biarkan dia menyelesaikan skeletonnya. Oke, isinya apa? Di sini kita lihat. Standar ya. PyCharm-nya dia profesional. Ini lebih gampang menggunakan Conda lewat sini. JetBrains punya data science untuk sifatnya online. Kita lihat lagi, ada RStudio, JupyterLab. Ini yang tadi yang di browser tadi yang kita udah pakai. Button 3. Oke, asik ya. Nah, ini lebih gampang untuk pindah folder. Let me check. Hopefully. Alright. Nah, ini dia. Pindah ke D misalnya. Will open from path. Oh, dia ke relative directory, bukan absolute.
Oh, ini bisa nambah di sini baru ya. Oke, cek lagi di sini ada CMD Prom yang Anaconda. Oke, di Python 36. Oh, sorry, dia menggunakan Anaconda yang ada di pip. Pip yang di Anaconda. Ini harusnya banyak banget. Nah, udah. Scikit-Learn. Nah, ini dia. Oke. Nah, sebenarnya tadi saat saya menambahkan pip list, ekspektasi saya ini di sini banyak. Saya Anaconda. Itu ya. Dia tetap menggunakan base-nya. Jadi tidak menggunakan full yang ada di Anaconda. Oke, sebentar. Fitur yang ingin saya dapatkan itu adalah bentar. Oke. Sistem interpreter. Nah, ini dia. Sistem interpreter langsung menggunakan Anaconda. Right, ini yang saya harapkan tadi. Tadi kita menggunakan foto environment, base-nya Anaconda, jadi kosong. Kalau saya langsung menggunakan Anaconda, nah ini sudah lengkap semua. Coba kita ada scikit-s, saya muncul dulu scikit-learn. Nah, ini dia, udah lengkap. Dan udah langsung jalan teman-teman. Jadi kalau kamu terbiasa menggunakan pip, kemudian menginstal scikit-learn, itu kadang-kadang dia nggak berjalan di sistem Pythonmu. Jadi kamu misalnya install Pythonnya Python 38 ya, kemudian kamu menginstal scikit-learn, kadang-kadang ada distribusi yang nggak jalan. Jadi kok scikitnya nggak keinstall? Karena ternyata dia butuhkan versi Python tertentu. Nah, dengan Anaconda ini, kamu bisa langsung aja install Anaconda, semua package untuk data science udah langsung keinstall. Ya, scikit dan learn. Nah, kalau kamu pengen tambahkan sesuatu, bisa kamu tambahkan di sini. Oke, ini yang saya maksudin tadi. Sebentar, kita tunggu dulu. Scanning file to index. Nggak ganggu. Oke. Ini sekedar introduction apa itu Anaconda ya. Kalau teman-teman yang selama ini pakai pip dan ngajar project data science, ya ngajar project untuk data scraping, kalian bisa abaikan Anaconda. Kalian langsung benar-benar fokus ke PIP aja, pip. Kemudian kalau kalian juga ngejar aplikasi dengan Flash, dengan Django, gak usah mikir Anaconda. Anaconda itu sekali lagi untuk teman-teman yang fokusnya ke data science. Kita lihat coba ya main-main ya. Lipnya bukan yang ini. Lip not juga. Side package. Nah, ini side package-nya adalah ada Beautiful Soup. Sudah ada lagi juga scikit dan learn, itu paling mendasar. Ciri ada NumPy, ada scikit, ada learn. Jadi dia benar-benar sudah lengkap berbagai package-nya. Nah, SciPy. Coba saya cari start.
NumPy, langsung ke install. Kita running ya. Right, ini ya teman-teman ya. Jadi segala package data science ini udah langsung ke install dengan kamu menginstal Anaconda, dan kamu bisa juga menggunakan Anaconda dengan PyCharm. Kalau kamu seperti tadi menggunakan Spider, apa banget ya, awkward banget. Sorry, saya lagi jalan proses. Ada dulu. Wait up. Terus kalau jadi kamu menggunakan best of both world. Jadi best of both world dari course di Remote Worker ID itu, kalau kamu ingin menggunakan Anaconda, isa Anaconda seperti biasa. Kemudian kalau kamu main data science, gunakan PyCharm seperti dengan cara yang tadi. Video ini nggak saya edit ya, dan juga sebenarnya ini baru pertama kali saya install Anaconda di sini karena saya emang nggak fokus ke data science, sehingga langsung proyek-proyek profesional pakai PIP biasa, Python dan pip. Nah, dengan Anaconda saya tunjukin bahwasanya sekali install Anaconda, kamu sudah lengkap paket data science berjalan. Sepertinya itu aja teman-teman ya, saya cukupkan. Kan kalau Kasa course ini, package ini, chapter ini kelihatan raw itu nggak rapi ya, karena emang ini juga apa adanya aja. Saya sedang menunjukkan bagaimana caranya perbedaan Anaconda dan PIP. Oke, gitu aja. Thank you teman-teman. Bye.